Oh gitu ya. Iya sih, kuenya enak dari kelihatannya. Gimana kalau kita ajakin teman-teman yang lain biar bisa mencicipi kue ini? Ayo. Setuju, Kak. Oke, nah tuh Ama sama Ayu lagi main. Ajakin mereka yuk makan kue. Ama, Ayu, kalian mau kue tidak? Mau. Tunggu dulu. Kok langsung diambil sih kuenya? Kalian kan belum cuci tangan. Itu nggak baik loh. Waalaikumsalam. Ada apa sih Kak Mona? Teriak-teriak? Ini loh Bunda, bukannya teriak-teriak, tapi Kak Mona tuh khawatir. Tadinya sih Kak Mona sama dua teman-teman ini mau makan kue, terus mau ngajakin Ayu sama Ama. Oh, bagus itu. Nah, Terus? tapi mereka langsung dia mau ngambil kue, kan belum cuci tangan Bunda. Oh iya, itu benar. Itu maksudnya itu perbuatan yang tidak bagus ya, tidak baik. Kalau setiap mau makan, biasakan untuk selalu mencuci tangan. Ya, pastikan tangan dalam keadaan bersih. Kebetulan nih ya, Bunda tuh bawa tamu istimewa. Wah. Nah, ada Ibu Lucy. Siapa sih? Nah, beliau ini pakar tentang kebersihan, terutama kebersihan tangan. Nah, nanti kita tanya-tanya sama Bu Luciana ya. Iya, Tapi Bunda. sebelumnya supaya kita nggak tegang-tegang terus ya, bagaimana kalau kita nyanyi sama-sama dulu? Ayu. Ayo, ya nyanyi-nyanyi. Musiknya Ayo, asik. Iya. Duniaku, dunia anak-anak, tempat berkumpul, bermain dan belajar. Kita semua ada di sini, di dunia anak-anak. Duniaku, dunia anak-anak, tempat berkumpul, bermain dan belajar. Kita semua ada di sini, di dunia anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ada di studio dan ada di rumah, seperti biasa kita jumpa lagi pada acara Dunia Anak Dunia bermain dan Belajar. Nah, seperti biasa juga Kak Mona, Kak Ellen dan juga Bunda Sukma. akan menemani adik-adikku yang ada di rumah selama 1 jam ke depan tentunya di acara kesayangan kita. Nah, hari ini seperti biasa nih Bunda, kita kedatangan tamu lagi Bunda. Anak-anak Yaitu- keren ini pasti ya. benar Dari mana sekali. nih Kak Mona? Adik-adik dari SD 61 Kota Timur Kota Gorontalo. Wow, kita duduk dulu yuk. Terus kita Ayo. sapa anak-anak ya. Oke. Iya. Permisi sayang, Bunda boleh duduk sini. Nah, siapa dulu nih maunya apa nih Bunda? Bunda sapa dulu deh. Oke. Halo anak-anak. Halo Bunda Sukma. Nah, gantian. Halo adik-adik. Halo Kak Mona. Lupa ada satu lagi. Siapa yo? nih. Ada siapa yo? Yang di belakangnya Ah, Mona. betul. Seperti biasa nggak rame kalau nggak ada dia deh. Sapa Kak Ellen yuk. Halo Kak Iya. Udah Wah ya? juga deh kan. Udah ya? Udah. Kamu Mona. Hebat ya, seru-seru kan ya kita hari ini ya. Dan anak-anak SD Negeri 61 Kota Gorontalo ini tahu nggak? Kenapa? Mereka itu punya yel-yel. Wow, ya. Iya, tadi Bunda dikasih tahu kita punya yel-yel loh Bunda. Selalu udah dapat bocor Iya duluan deh. dong, Bunda kan selalu baik. Bener kan ya, ada yel-yelnya kan yang ya? baik. Gimana kalau kita dengerin yel-yelnya dulu yuk? Ayo. Ayo coba gimana Ayo, silakan yel-yelnya. adik-adik. Nah, ayo. Pengen denger? 1, 2, 3. Seru tepuk tangan dong. Wah, keren. Tralala Trilili is the best. Artinya SD Negeri 61 is the best ya. Lihat aja nih anak-anaknya, benar. Bunda. Semua udah seru dan semua udah cakep-cakep, udah ganteng-ganteng, udah ayu-ayu, udah keren-keren. Pasti nih banyak oleh-olehnya. Banyak dong Bunda, udah nggak sabar nih. Betul Kamu sekali. kasih yang pertama Apa tuh? penampilan. Apa tuh? Ada yang mau bernyanyi Bunda.
Siapa tuh? Judulnya dulu ya, judulnya tuh boleh, Andai boleh. Aku Besar. Emang kalau besar kenapa ya? Gak tahu. Pengen kayak Kamona ya? Ya? Pengen kayak Bunda juga dong. Amin. Itu ada adik Flora Abbas yang akan bernyanyi. Ya mana adik Flora? Flora Abbas. Halo, iya, wow, udah cantik-cantik. Ayo sayang, silakan. Andai aku telah dewasa,
Suaranya sekali. bagus ya, Bunda. Lagunya juga bagus. Bunda Ternyata mau tanya-tanya nggak? ternyata setelah dewasa Flora tuh pengen ini ya, mulia sekali ya. Cita-citanya ingin membahagiakan ya, mengungkapkan kasih sayangnya buat ayah ibu ya. Itu ya kalau nggak salah lagunya ya tadi ya, ditangkap bener nggak sih? Iya. Flora, Bunda boleh tanya-tanya nggak sayang? Boleh ya, Bunda ngadep Flora dulu. Ah maaf ya Kamona ya. Silakan, nggak apa-apa. Flora udah sering nyanyi ya sayang ya? Sering nggak ikut lomba gitu sering? Sering lomba apa aja yang pernah Flora ikutin? Hanya lomba FLS 2N. Apa? FLS 2N. FLS 2N. Oke, kapan itu Flora? Waktu Sudah lama? Kemarin. Belum? Kemarin, baru kemarin. Oh oke, wah baru kemarin, pantesan suaranya masih cikuy ya. Habis-habis latihan, tapi memang sering latihan ya? iya, Juara berapa waktu itu sayang? juara 2. Wah, tingkat apa tuh ya? Tingkat kecamatan. Wah keren, juara 2 loh Kamona, kalah Bunda nih. Kalau setiap hari tuh kalau misalnya Flora latihan itu siapa yang latih sayang nyanyi? Di sekolah Kadeptis. Oke, di sekolah ibu guru yang nyanyi ya. Ibu siapa sayang? Ibu yang ngajarin ya. Siapa tuh? Kadepris. Kadefris. Oh Kak Devris. Suaranya imut-imut sekali. Bunda nggak tahu Bunda yang bermasalah dengan pendengaran kayaknya. Ini Kak Devris ya. Sapa dong Kak Devrisnya. Halo Kak Devris. Terus kalau di rumah Mama sama Papa juga suka nyanyi nggak sayang? Suka Siapa yang suka nyanyi? Paling seneng nyanyi siapa? Papa atau Mama? Mama. Mama. Jadi bakatnya menurun dari Mama. Iya. Nah kalau Bunda yang suka nyanyi siapa? Bunda suka dengerin orang nyanyi sih Kak Mona. Makanya Bunda seneng sekali kan waktu Flora nyanyi kan. Nah sekarang kan tadi Bunda yang nanya-nanya tuh sama Flora. Nah Kak Mona jadi penasaran dia mau nanya lagi sama Apa tuh? Bunda. Apa tuh? Tadi kan waktu di obrolan pertama tuh, tadi Bunda kalau nggak salah datang ya sama Ibu Lucy ya. Betul, tamu istimewa kita. Iya, nah tadi kan hanya 4 anak-anak tuh yang makan kue sama Kak Mona. Gimana kalau Bunda kenalin lagi sama adik-adik semua yang ada di sini juga yang ada di rumah nih Ibu Lucy-nya Bunda. deh, baik siap Kak Mona. Jadi anak-anakku semuanya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu Dr. Randa Luciana Rahman MM. Nah kebetulan nih sesuai dengan tadi masalah pagi-pagi soal cuci tangan. Ibu Lucy beliau ini adalah pakar soal mencuci tangan. Wow. Ya betul ya, kita sapa dulu yuk Ibu Lucy yuk. Hai, Halo Ibu Lucy. Halo Ibu Lucy. Cantik ya Ibu Lucy ya dengan biru-biru dan pinknya. Nah beliau ini Kamona tahu nggak, beliau Ibu Lucy ini beliau adalah pakar. Kenapa Bunda katakan sebagai pakar cuci tangan? Kenapa? Karena beliau ini pernah atau beberapa kali menjadi pendamping siswa untuk mengikuti lomba mencuci tangan ya. Oh cuci tangan juga ada lomba? Ada. Selain itu Bu Lucy ini juga menjadi pelatih cuci tangan. Kebayang nggak? Bener ya Bu Lucy ya? Iya. Kapan tuh Bu Lucy? Tahun kemarin kita ikut, kemudian sekolah kita mendapat penghargaan Juara berapa untuk tuh, Bu? Pertama. Iya. Juara pertama. Itu SD Negeri 61 kan ya? Anak-anak kita ini kan Bu ya? Iya, Wah, iya. tepuk tangan dong. Hebat. Gak salah dong Kak Mona kalau Bunda bilang tadi ini semua adalah anak-anak hebat ya. Tamu kita hari ini semuanya hebat-hebat. Kak Mona mau tanya tentang sama Bu Lucy? Atau Bunda dulu nih? Nggak mau tanya, cuman tadi kamu udah dapat bocoran duluan ya. Apa tuh? Bunda Apa tuh? doang Apa tuh tuh? yang Apa dapat tuh? bocoran Apa tuh? duluan. Apa tuh? Nah mereka tuh selain yang Ibu Lucy katakan tadi, mereka juara 1 ya Bu Lucy ya. Iya. Dalam rangka lomba cuci tangan. Itu dalam rangka apa Bunda? Apa tuh? Dalam rangka Hari Air Sedunia Bunda. Hebat nih adik-adik kita yang hadir pada hari Luar ini biasa, Bunda. luar biasa. Nah sebelum kita tanya-tanya lagi nih sama adik-adik apa aja prestasi yang udah mereka ukir dan mereka akan nanti persembahkan untuk sekolah mereka. Nih ada persembahan lagi nih Bunda. Ada lagi. Ada Wah, lagi luar dong, biasa. banyak, tenang Oke, aja oke, deh. oke. Nah sekarang kalau tadi Flora kan udah menyanyi, nah sekarang kita akan mendengarkan sebuah dongeng Bunda. Oke. Judulnya itu Danau Toba yang akan dibawakan oleh Faisal Bone. Halo Mana Faisal, tuh Faisal? mana coba? Si ganteng. Ayo sayang. Ayo, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya berdiri untuk menceritakan sebuah cerita yang berjudul Danau Toba. Di wilayah Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Toba sangat rajin bekerja, tapi ia hanya hidup sendiri sebatang kara. Ia selalu bekerja di sawah, menggarap ladang dan mencari ikan, tanpa mengenal lelah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada suatu hari, dia pergi ke sungai untuk mencari ikan dengan hanya berbekal sebuah umpan, kail, dan tempat ikan. Sesampainya dia di sana, dia melemparkan kailnya tersebut ke sungai. Dia berdoa, "Ya Allah, semoga aku akan mendapatkan ikan yang banyak hari ini." Setelah itu, nampak kailnya bergoyang-goyang. Dia pun menariknya. Akhirnya dia senang karena mendapatkan ikan yang besar dan cantik. Tetapi ia terkejut karena ikan itu ternyata bisa bicara. Pak, jangan makan aku, Pak. Aku tidak akan menyakitimu," kata ikan itu. Tanpa banyak tanya, Toba melepaskannya ke sungai kembali. Tapi dia malah tambah terkejut karena ikan yang dia lempar tadi tiba-tiba menjadi seorang putri yang sangat cantik. Kata putri, sebagai imbalannya, aku ingin menjadi seorang istrimu." Toba pun setuju, tapi ada syarat yang mesti dipenuhi, yaitu tidak boleh mengatakan apabila dia berasal dari seorang ikan. Setelah itu mereka pun menikah, hingga pada suatu hari kebahagiaan mereka makin bertambah karena telah memiliki anak yang bernama Samosir. Samosir tumbuh kuat dan tampan. Tapi ada yang membuat orang-orang heran, kenapa dia bisa bicara dengan ikan dan bisa mengerti bahasa ikan. Pada suatu hari, dia disuruh ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya yang sedang bekerja di sawah. Ia pun mau melaksanakannya, tapi tugasnya tidak dipenuhinya sesuai apa yang disuruh ibunya. Malah dia menghabiskannya sendirian sampai dia tertidur. Ayahnya Toba telah menunggu lama di sawah. Terpaksa dia pulang kembali ke rumah. Saat di tengah perjalanan, dia menemukan Samosir sedang tidur. "Samosir, bangun Samosir, bangun. Mana makanan ayah? Telah habis aku makan." "Dasar anak tidak tahu diri, tak tahu untung. Dasar anak ikan," kata Toba. Tiba-tiba Toba menyesal karena telah mengatakan bahwa istrinya itu berasal dari ikan bersama anaknya. Anaknya menangis dan lari ke rumah. Anaknya menanyakan kepada ibunya, "Wahai ibu, apakah benar aku ini adalah anak ikan?" Kata Samosir. Ibunya pun menangis dan menyuruh Samosir untuk pergi ke tempat yang paling tinggi. Samosir pun pergi ke tempat yang paling tinggi tersebut, yaitu di gunung. Ibunya langsung lari ke sungai dan melompat ke dasar laut. Dan tiba-tiba sang putri itu menjadi seorang ikan kembali. Dan terjadi sebuah banjir yang sangat dahsyat, hujan yang sangat dahsyat. Terjadilah telaga dan dibentuk sebagai danau dan dinamakan sebagai Danau Toba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faisal. Oh, jadi begitu sejarah Danau Toba. Iya, Bunda. Itu artinya kita harus mengontrol diri ya, karena kadang-kadang kata-kata kita kalau lagi emosi tuh nggak sadar pengaruhnya bisa besar, bisa jadi danau loh. Kalau kita salah marah-marah loh, awas loh. Sama loh. Terima kasih ya Faisal ya. Berapa lama latihannya? Sudah 2 hari.
Sudah baru 2 2 hari. Oh, sudah 2 hari. Sudah. Buat Sudah Faisal 2 itu lama, tapi buat Bunda itu cepat sekali dan Faisal hebat sekali loh. Dalam waktu 2 hari bisa menghafal satu cerita yang lumayan panjang. Hebat ya Faisal ya, terima kasih ya sayang. Lancar pula dia bercerita tadi Bunda. Kalah kan kita lancarnya. Nah sekarang kita balik lagi yuk ke Ibu Luciana nih ya. Ibu Luciana saya mau tanya dong kan katanya nih ada lomba cuci tangan dan sebagainya ya. Itu berarti menunjukkan bahwa mencuci tangan itu penting. Ada lombanya loh. Benar Kak. Iya, itu kira-kira itu kenapa tuh kita harus cuci tangan tuh Bu Luciana? Kita harus cuci tangan karena kenapa? Yang pertama agar makanan yang kita pegang itu nantinya memang steril, bersih. Kemudian yang kedua agar supaya juga sebagian daripada untuk membersihkan diri itu diantaranya di bagian tangan kita ya. Agar apa yang kita pegang nanti itu memang steril yang pertama tadi. Kemudian yang berikut bahwa agar supaya ini zat-zat atau kuman-kuman itu nantinya kan tidak tertular nanti pada anak di saat makanan itu sudah tertular kuman yang dibawa dari tangan yang tidak bersih. Betul. Jadi kesehatan terjaga ya Bu ya. Jadi itu juga akan mengakibatkan bisa saja anak terserang penyakit seperti diare dan cacingan dan sebagainya. Ini yang perlu kita ketahui bersama Bu. Iya, makasih. Betul. Jadi berarti kalau tidak cuci tangan tuh bahaya ya Bu Lucy ya. Itu bisa terkena penyakit ya. Bisa pertama kita sendiri yang terkena penyakit, kemudian kita juga bisa menularkan penyakit itu ke orang lain juga nantinya. Atau kita bisa tertular penyakit dari orang lain juga ya. Oke, karena berarti memang makanan-makanan yang ada itu pun kan walaupun baru dimasak nih, baru matang ya. Tapi kalau tangan kita kotor kan, kotoran di tangan kita itu akan melekat di dalam makanan, kemudian termakan oleh kita. Terus nanti nih, Kamona makan, Bun mau nggak? Mau dong, kasih ke Bunda. Iya, kena kan, gitu kan? Atau ya udah deh Bunda deh, kalau Bunda kan, Kamona mau makan ya udah Bunda kasih tangan Bunda kotor gitu kan? Kesian Kamona ya, oke. Nah, jadi memang penting sekali ya Bu ya, jadi untuk menjaga kesehatan ya supaya tidak tertular. Nah ini kira-kira kapan saja nih kita perlu cuci tangan Bu? Iya, cuci tangan itu bukan di saat makan saja, tetapi di saat mana kita melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan, seperti misalnya kalau kita mau tidur kan semua bagian tubuh itu harus bersih, kaki, tangan, dan juga kenapa? Karena jangan sampai kita tidur kemudian ada melengket kotoran atau apa kan itu juga akan mengganggu kita, tidak nyaman tidurnya gitu ya. Pertama untuk tangan, biasanya ada juga anak-anak yang kalau tidur kan mengisap jari ya seperti itu kan, itu seharusnya tidak dilakukan, tapi kan kebiasaan anak-anak ya. Jangan sampai dia tertidur nanti kan dia sambil mengisap jarinya kotor. Ini juga. Jadi ini yang perlu disingkapi. Yang berikut juga pada saat makan, ini yang paling utama. Saat makan seperti saya sampaikan sebelumnya kan kita harus membersihkan tangan kita dengan baik. Juga kalau misalnya kita menggunakan perhiasan-perhiasan seperti ini ya, cincin dan sebagainya, itu juga harus steril, harus dibersihkan pada saat makan. Itu juga jangan sampai menularkan penyakit. Melekat sesisa makanan kotoran di dalam aksesoris yang kita kenakan. Wah, saya suka sekali pakai aksesoris tuh. Sama. Jadi sering-sering dibersihkan, nggak hanya tangan tapi aksesoris juga ya. Tapi memang iya betul ya Bu ya, maksudnya masuk di akal. Kenapa kita penting sekali mencuci tangan, menjaga kebersihan tangan, karena memang apa-apa tuh aktivitas tangan tuh yang paling dekat dengan seluruh anggota tubuh kita ya. Kita mau makan, kita mau korek kuping, kita mau bersihin mata gitu ya, kita mau menggaruk, itu semua pakai tangan ya. Dan kemudian pada akhirnya ketika kita makan pun pakai tangan ya. Luar biasa ya, aduh kayaknya salah sama saya nih Bunda, kita udah dapat pelajaran baru lah. Iya, jadi sadar Bunda penting sekali ya tangan itu ya, jaga ya. Tahan dulu nih Bunda ya. Sebelum kita lanjut lagi nih bertanya-tanya sama Ibu Lucy dan melihat penampilan dari adik-adik yang di studio. Adik-adikku yang ada di rumah jangan kemana-mana, Kamona dan lainnya akan kembali lagi tetap di Dunia Anak, Dunia Bermain dan Belajar. Dunia anak-anak tempat berkumpul, bermain dan bernyanyi.
masukkan bawang. Bawang. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa, Jangkrik. makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan tanpa tanda jasa ialah guru yang mendidikku, yang membekaliku ilmu dengan teguh dan sabar. Senyummu memberikan semangat untuk kami menyongsong masa depan yang lebih baik. Setitik peluhmu menandakan sebuah perjuangan yang besar untuk murid-muridmu. Terima kasih guru. Perjuanganmu sangat berarti bagiku. Tanpamu, kami tak tahu dunia ini. Akan kupanjatkan doa untukmu. Terima kasih guruku. We love you. Terima kasih guruku. Siapa namanya tadi? Nur Warahma. Panggilannya Nur ya. Nur, latihannya lama ya Nur ya? Enggak? Memang suka baca puisi ya? Iya. Kayaknya menghayati, kayaknya membayangkan guru tadi ya, ketika ada guru yang terbayangkan di Nur waktu membaca puisi itu kira-kira? Semua guru ya? Pastinya dong Bunda. Iya, habis jadi kayak berasa jadi pahlawan juga loh waktu tadi Nur, ya kan Bunda guru. Oh ya, tadi Bunda lupa informasikan bahwa Ibu Luciana ini beliau adalah guru di SD Negeri 61 Kota Timur ya. Kota Gorontalo. Betul. Jadi tadi ungkapan terima kasih dari puisinya Rahma tadi itu juga ungkapan buat Bu Luciana dan juga tentunya buat guru-guru yang lain. Ya Lucy, maaf ya Rahma ya, betul ya. Oke. Nah, kita kembali lagi nih kepada Ibu Luciana ya. Nggak apa-apa ya Bu ya, kita tanya-tanya lagi ya. Tadi kan Ibu Luciana mengatakan bahwa mencuci tangan itu pernah dilombakan. Saya jadi bingung, ketika lomba itu kira-kira kriteria apa yang dinilai pada waktu lomba cuci tangan itu? Nah, iya. Yang pertama yang dinilai adalah wadah tempatnya dulu. Tempat, iya, oke. Tempatnya, kemudian lingkungan. Lingkungan maksudnya lingkungan sekitar? Iya, okay. Itu juga harus bersih. Yang berikut ada personilnya itu anak-anak diperiksa. Peserta yang mencuci tangan itu? Pesertanya juga diperiksa apakah memang benar-benar, misalnya yang pertama dilihat adalah kukunya. Nah, tadinya kan kita bicara soal cuci tangan, dilihat semua anak-anak diperiksa apa memang benar-benar bersih atau tidak. Okay. Diperiksanya gimana tuh Bu? Dilihat apa pakai kaca pembesar gitu? Enggak, cuman dikasih lihat saja tangannya gimana. Iya. Okay. Kemudian yang berikut adalah kebersihan juga pakaian yang dikenakan, gitu ya. Jadi itu kriterianya seperti itu. Oh, jadi kriterianya tidak hanya tangan saja ya Bu ya, tidak semua, hanya melihat tangan, tapi juga melihat keseluruhan ya.
benar. Oh, oke. Nah, tuh Bunda tuh. Jadi yang diperiksa tuh ada kukunya enggak? Lah kukunya enggak, kenapa disembunyiin? Emang kenapa? Kamu bersih nggak Nanti deh, kukunya? Kan hari ini baru dapat pelajarannya Bunda. Jadi baru mau dibersihkan setelah hari ini? Enggak, cuman nggak sempet aja nih potong kuku. Oh, oke. Jadi kuku ya, benar. Karena kan kadang-kadang kita habis menggaruk ya, walaupun kita tidak memegang hal yang kotor, kita nggak sengaja kita menggaruk ya. Dan kulit itu kan selalu kan terpapar debu yang tidak terlihat ya. Jadi pasti ketika menggaruk, pasti akan ada sisa-sisa debu yang melekat, itu akan masuk ke dalam kuku kita. Makanya kenapa kuku harus bersih ya. Percuma juga ya kita cuci tangan, kuku panjang, kotorannya nyempil dalam kuku ya, dari dalam kuku, sela-sela kuku itu ya. Betul. Kalau baju itu kenapa ya? Ya, kenapa baju itu kan, harus kan bersih? kita kalau misalnya jalan ya, kalau misalnya jalan pasti kita kena debu, pasti menempel juga ya, bersih ya. Terus jadi mungkin nih ya, kadang-kadang kita nggak sengaja nih ketika makan, nggak ada air, mau dibersihkan, bersihkan di baju, rapi baju aja gitu kan, atau setelah makan biasa suka nggak ada air pakai baju, kadang suka gitu ya. Kalau baju kotor ya tangan jadi kotor jadinya ya, maybe mungkin. Nah ini Bu, berarti kan ada cara-cara mencuci tangan nih harusnya ya. Itu kira-kira seperti apa? Bisa Ibu contohkan nggak? Ajarin kita dong Bu. Ya siapa tahu anak-anak juga di rumah mau belajar ya sama-sama. Kita kan selama ini asal cuci aja gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cuci tangan yang benar itu Bu? Duduk saja ya. Oke, sambil duduk. Oke, makasih. Caranya adalah yang pertama tangannya diperiksa dulu. Yuk kita coba ya yuk, coba sama-sama yuk. Oke, diperiksa dulu tangannya ya. Apa ada kukunya pertama. Kita lihat panjang kukunya enggak. Kalau misalnya panjang itu diusahakan dipotong. Ada juga yang ada anak-anak bilang terutama yang sudah mulai remaja ya, misalnya kukunya agak panjang, nggak apa-apa Bunda katanya, yang penting bersih boleh, tapi sediakan sikat. Disediakan sikat seperti bekas sikat gigi atau apa saja, yang penting dia bisa dipakai. Kemudian yang berikut kalau ada aksesoris bisa saja itu diupayakan steril juga. Kalau mau dikenakan, kalau tidak dikes keluar atau gimana, karena terutama kita mau makan. Biasanya ada yang suka makannya dengan tangan gitu ya. Kemudian yang berikut caranya adalah kita hidupkan air dulu, sediakan air. Mungkin bisa di zoom ya tangannya dulu di keran. Kita tangannya begini ya, tangannya begini. Kemudian kita langsung lagi cuci semuanya bagian luar dulu. Kemudian kita ambil sabun. Kita ambil sabun. Kemudian sabunnya keseluruhan ini sampai sini bisa ya. Kemudian itu dibersihkan semuanya dibersihkan dengan sabun ya. Caranya digosokkan di bagian sela-sela ini, diupayakan di sela-sela jari kita bersihkan ini. Kemudian setelah kita yakin bahwa bersih benar, digosok-gosok begini. Kemudian ini sudah rasa dicuci kembali, dibasuh kembali tangannya, dibersihkan dengan seyakin-yakinnya bahwa sudah bersih. Kalau misalnya pakai sabun tadi ya, mungkin kita cium sedikit apakah bau sabun masih ada, dicuci kembali. Kalau sudah kita yakin sudah tidak ada, maka kita mulai. Jadi kita harus memastikan bahwa bau sabun itu sudah tidak ada lagi. Karena memang betul masuk di akal, karena memang kan sabun itu dia mengandung deterjen ya. Dan deterjen itu sangat tidak baik. Maksudnya untuk kesehatan itu bisa mengganggu kesehatan. Artinya memang mencuci tangan perlu pakai sabun, Bu Lucy ya. Kita perlu pakai sabun, pakai air yang bersih ya. Jangan lupa membilas setelah pakai sabun, tapi jangan juga meninggalkan sisa-sisa sabun di dalam tangan kita gitu ya, Bu Lucy ya. Ya, ada lagi Bunda. Kalau misalnya kan orang biasanya yang tidak punya keran ya gitu. Kita pakai tempayan atau bukan atau wajan gitu. Maka kita usahakan air yang kita tampung itu adalah air bersih. Gitu, tempayannya juga bersih, wajannya bersih. Nah, itu jangan sampai dia sudah beberapa hari atau airnya diambil dari air yang memang sudah beberapa hari tapi tidak terjamin, itu juga. Atau bisa saja nih begini nih Bu Lus, kadang kan air kan dibiarkan tuh di dalam satu kobokan kan ya namanya tempat baskom atau apa gitu ya, ditaruh di situ, mengenang kita cuci plek.
terus saya pergi, nanti Flora datang cuci tangan di situ lagi. Enggak bisa. Nggak bisa ya, berarti harus di air yang mengalir. Kalau ya. kobokan bisa sih, cuman satu orang satu. Satu orang satu Iya. dan sekali dipakai saja. Iya gitu ya. Jadi jangan sekarang dipakai cuci tangan, terus kita pergi balik sini cuci tangan lagi pakai air itu lagi gitu ya. Jadi bisa, harus iya. diganti. Iya, Ya, benar. oke. Sebelum kita lanjutkan lagi nih, mau bertanya sedikit lagi untuk Ibu Lucy. Kita lihat dulu nih penampilan dari adik-adik di studio Bunda. Oke, ada apa tuh? Itu mereka ada penampilan gerak dan lagu. Jadi kita bergerak nih. Iya deh, kayaknya Iya, butuh jadi mereka deh. bergerak sambil menyanyi. Bunda ya? juga kayaknya butuh Iya, bergerak nih yang kayaknya. kayak gitu ya? Iya. Oke deh adik-adik, silakan yang mau gerak dan Manusia di dunia berhati berlian, pasti dia para perempuan. Manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak kita. Mereka cahaya penerang semesta, penuh irama gerakan dunia. Mari bersama mereka, sayang setara sejahtera. Tapi mengapa masih saja banyak kekerasan menimpa mereka di kota, di desa dan rumah kita? Cukup sudah, akhiri semua. Stop kekerasan pada perempuan. Stop kekerasan pada anak kita. Stop ketidakadilan untuk mereka. Bersama kita pasti bisa. Manusia di dunia berhati berlian, pasti dia para perempuan. Manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak kita. Mereka cahaya penerang semesta, penuh irama gerakan dunia. Mari bersama hidupkan mereka, sayang setara sejahtera. Tapi mengapa masih saja banyak kekerasan menimpa mereka di kota, di desa dan rumah kita? Cukup sudah, akhiri semua. Stop kekerasan pada perempuan. Stop kekerasan pada anak kita. Stop ketidakadilan untuk mereka. Bersama kita pasti bisa. La la la, perempuan bahagia. La la la, anak-anak ceria. La la la, semua bahagia menuju Indonesia hebat. La la la, perempuan bahagia. La la la, anak-anak ceria. La la la, semua bahagia menuju Indonesia hebat. Menuju Indonesia hebat. Wah, tepuk tangan. Terima kasih anak-anak hebat. Bunda, ternyata lo yang lucu tadi yang kita perhatikan di dekat kamu. Gayanya lucu ya. Namanya siapa sayang? Arya. Arya. Ini latihannya berapa lama nih?
Seminggu ya? Satu minggu. Cantik ya, Bunda. seminggu ya. Dan itu lagunya juga dihafalinnya dalam waktu seminggu ya. Itu yang ngelatihnya siapa sayang? Kak Devris. Wah, Kak Devris luar biasa. Halo nih. Kak Devris. Apa kamu Nek, kita balik lagi yuk, tanya-tanya lagi yuk sama Lucy. Ibu Kamu Lucy. juga mau tanya Apa dong tuh? sama Ibu Lucy, Bunda. Gini loh Bu, anak-anak ini kan udah pernah ikut lomba ya, udah pernah ikut lomba cuci tangan, lomba cuci tangan, dan mereka mendapatkan juara 1, dan pastinya itu apresiasi untuk sekolah ya Bu. Jadi kira-kira apa tuh yang udah diterapkan di sekolah sehubungan dengan wah sekolah kita ini udah mendapatkan juara 1 loh lomba cuci tangan. Nah pastinya harus berdampak juga untuk adik-adik yang ada di sekolah dan untuk sekolah itu sendiri. Nah kira-kira upaya dari guru apa aja yang udah dilakukan untuk sekolah khususnya untuk anak-anaknya? Iya, ada beberapa yang kita upayakan. Yang pertama di sekolah kita kan ada dokter kecil. Dokter kecil itu kan di tiap-tiap kelas ada. Jadi mereka itu yang berperan, yang nantinya akan mengadakan penyuluhan tentang kesehatan, keren ya. Kebersihan lingkungan dan sebagainya. Jadi kemudian di setiap dari tiap-tiap kelas itu ada wastafel untuk tempat mencuci tangan buat anak-anak. Wastafelnya kayak gimana tuh? Bu? Yang itu modalnya udah, gede, permanen apa yang dibikin? Yang permanen. Permanen ya? Iya. Oh, oke. Iya, ada. Nah, disitulah anak-anak misalnya pada jam-jam istirahat kan mereka makan. Nah, diupayakan yang mengarahkan mereka itu kan dokter kecil. Dokter kecil, iya. Di bawah pengawasan dari guru perwaliannya, guru kelas ya. Jadi di situ kemudian mereka disuruh cuci tangan dulu, kemudian berdoa dan siap makan pada jam di sekolah kita kan full day ya. Jadi 2 kali makan anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi mereka juga sebelum makan itu diupayakan untuk mencuci tangan dahulu. Jadi ini upaya-upaya kita. Itu wah bagus sekali ya. Iya, luar biasa sekali. Saya tuh pernah ya Bu Lucy, kan mungkin di sekolah-sekolah lain mungkin akan bilang itu kan bikin wastafel kan mahal, modalnya gede gitu ya. Saya pernah datangi satu sekolah Ibu Lucy, jadi mereka juga sama dengan SD 61, mereka di setiap kelas itu ada wastafelnya. Tapi wastafel itu mereka bikin loh, kreatif sekali. Jadi ini mungkin juga bisa jadi ide buat pemirsa di rumah bahwa itu mereka bikin wastafel itu ada yang dari galon bekas aqua gitu ya, bekas air mineral ya. Itu dipotong setengahnya atau dibikin seperti apa gitu ya, nanti itu jadi wadah untuk menyimpan air gitu ya. Nanti ada dibikin keran kayak gimana gitu, keran pokoknya kecil, keran kecil gitu ya, dilobangi, dibolongin sedikit, saya juga nggak terlalu ngerti caranya, dibolongin, kemudian ada selang ya, dan di bawahnya itu ada wadah ember besar yang nanti akan menampung air yang keluar yang kotor dari cuci tangan itu. Betul, dan itu dilakukan sama seperti yang Ibu Lucy katakan tadi, setiap mereka mau istirahat makan, jadi sebelum istirahat dan ketika mereka masuk ke kelas pun tuh mereka mencuci tangan ya. Tapi yang menarik itu ada dokter cilik itu ya. Benar sekali, Bunda. Berarti dokternya itu dilatih dulu ya Bu ya, tentang kesehatan itu ya. Benar. Di sini ada dokter ciliknya tidak? Kalau di sini ada dokter kecilnya. Ada? Salah Regita. Ini pantas. Di samping Bunda tuh. Paling manis. Halo Ibu dokter. Jadi luar biasa sekali ya Bunda, di SD 61 Kota Timur ini bagus memang sekali ya. Benar-benar udah diterapkan. Betul. Hidup sehat itu, hidup bersih itu seperti apa, dan memang membuat Kamona jadi merasa bangga ya, di setiap kelas itu ada dokter ciliknya, jadi ada yang bisa mengontrol. Itu nggak boleh, itu kayak Kamona tadi cuci tangan dulu sebelum makan gitu ya Bunda. Betul. Nah, Jadi pengen sekolah lagi ya? Kayak SD 61. iya, baru aja Kamona mau bilang itu Bunda. Tapi sayang kita udah selesai sekolah, alhamdulillah ya. Iya, oke Bunda, sebelum kita lanjutkan lagi nih bertanya-tanya sama Ibu Lucy tentang kebersihan dan juga cuci tangan itu sendiri, adik-adikku yang ada di rumah, Kamona dan adik-adik yang ada di studio akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak, dunia bermain dan belajar.
pada sore hari ini kita akan membahas mengenai perdarahan pada saluran cerna. Maka bisa dikatakan bahwa perdarahan yang memang berasal dari dalam saluran cerna, baik dari mulai awal masuk makanan, yaitu awal masuk dari mulut hingga sampai ke bagian anus. Kesayangan kita, dunia anak, dunia bermain dan belajar. Nah Bunda, sebelum kita bertanya lagi ke Ibu Lucy tentang kebersihan, kamu mau kasih penampilan lagi nih. Apa Bunda. tuh? Nah, ada yang akan berpuisi, judulnya Sekolahku Bunda. Sesuai dengan bahasan tadi ya tentang sekolah. Benar sekali Bunda. Itu namanya Putri Nasibu ya sayangnya. Ayo silakan. Ayo sayang. cantik. Sekolahku, kau adalah tempatku untuk mencari ilmu. Kau adalah tempatku untuk mencari teman. Kau adalah tempatku untuk mencari kehidupan. Sekolahku, tak ada tujuan lainku untuk mencari dirimu selain mencari ilmu dan menggapai cita-citaku. Sekolahku, kelasmu yang nyaman, halamanmu yang indah, membuatku tak bosan untuk belajar. Sekolahku, setelah ku lulus nanti, ku tak akan melupakan dirimu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Putri. Sayang. Duduk lagi ya sayang ya. Putri Nasibu. Iyalah, Bunda juga kalau sekolahnya kayak tadi juga kalau yang seperti diceritakan oleh Ibu Luciana, kayaknya Bunda juga tidak akan melupakan tuh sekolahnya. Ya, udah sekolahnya enak, banyak teman, terus ada dokter ciliknya, terus bersih. Bikin jadi juara, banyak aktivitas. Iya, wah, dan luar pastinya biasa. kita tidak bisa melupakan sekolah tempat kita menimba ilmu ya Bunda ya. Iya, betul. Pada umumnya seperti itu. Iya, betul. Sekolahku juga. Iya. Kamu juga punya sekolah. Yang di belakang? Ada lah. Ada lah. Kalian juga guru loh Bunda. Oh iya, ya Enci Ellen. Enci Ellen. Di sekolah Enci gitu. Putri, itu latihannya berapa lama sayang? 2 hari. 2 hari semuanya ya latihannya. Nah, yang kasih latihan siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Kirain Kade Fris lagi, Bunda. Itu bikin puisinya siapa sayang? Lihat internet. Internet. Wah, kreatif ya. Maksudnya inisiatif tinggi ya. Jadi ya udah, daripada bertanya-tanya ke orang, dia bisa memanfaatkan teknologi. Iya, dan dia mencari hal yang berguna. Hebat dong. Bagus sekali Putri ya. Benar sekali Bunda. Tapi itu sampai milih ke puisi itu judulnya Ke Sekolahku, itu siapa yang nyuruh milih? Putri sendiri ya? Pastinya dia ingat ke sekolahnya dong Kecintaannya Bunda. kepada Dong, sekolahnya luar kayak biasa. gitu. Gurunya juga hebat, guru-gurunya hebat ya, luar biasa. Nah Kamona, tadi kan Ibu Luciana kan sudah banyak memberikan kita informasi tentang kebersihan tangan, bagaimana mencuci tangan ya. Iya. Tentunya mungkin kira-kira Ibu Luciana bisa memberikan kita semacam mengingatkan kita kembali tentang sebenarnya hal-hal apa saja sih yang perlu dari mencuci tangan itu gitu. Apa sih hakikat dari mencuci tangan itu sebenarnya? Benar Bunda, dan bukan hanya untuk kita yang ada di studio, juga untuk adik-adik yang ada di rumah denger nih pesan-pesan dari Ibu Lucy. Betul. Iya, terima kasih. Ada beberapa hal yang harus kita ingat di dalam hal kebersihan ini, terutama dalam kebersihan tangan kita. Yang pertama adalah kita perhatikan air yang kita pakai. Yang pertama yang kita pakai. Kemudian juga
diupayakan juga bahwa untuk kebersihan ini dijaga terus-menerus, jangan sampai cuman di sekolah, tetapi juga di rumah dan juga di mana saja itu diperhatikan dan juga diterapkan. Jadi kemudian yang berikut, bahwa kebersihan itu kita ingat bahwa dia adalah satu hal yang harus melekat di dalam diri kita, bahwa itu harus kita laksanakan. Jadi jangan cuma karena perintah guru atau orang tua, tetapi diingat sampai kapanpun kita untuk sebelum makan, sebelum melakukan aktivitas, kita harus cuci tangan dulu. Ya, gitu. Oke, jadi cuci tangan dulu. Dengar tuh Bunda, dengar juga Kamu Mona. Betul. Mau dandan tuh Kamu Mona, cuci tangan dulu. Ya, biar kita sama-sama ya, dandan sama. loh. Ya Bu Lucy ya. Iya. Mau makan, mau tidur, mau minum, mau melakukan hal-hal yang menggunakan tangan ya, termasuk dandan. Itu cuci tangan dulu. Cuci tangan ya, dulu, Bu Lucy ya. Nah Bunda itu tadi kan udah ada pesan-pesan dari Bu Lucy. Entar seperti dulu. biasanya. Kita mau ucapan terima kasih dulu dong sama Ibu Lucy. Oh iya benar. Aduh Ibu Lucy, terima kasih sekali ya sudah ikut di sini bersama-sama kita, sudah meluangkan waktu untuk bisa sama-sama dengan kita di sini ya, sudah berbagi ilmu dengan kita, sudah berbagi informasi dan banyak hal-hal yang semula kita anggap sepele tapi ternyata itu penting sekali. Itu penting sekali dan itu dekat dengan diri kita sendiri Bunda. Terima kasih ya Bu Lucy ya, sama-sama. bermanfaat sekali. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga merasakan faedah dari apa yang kita dapatkan pada hari ini. Benar sekali Bunda. Nah Bunda masih ada satu penampilan lagi Apa nih, tuh? yaitu ada Hafiz Quran, Wow. ada adik Siti Laila dan Raya Badjeber. Itu akan membawakan surat An-Naba ya sayangnya. Iya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi muhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya wa banaina fawqakum sab'an sidada wa anjalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatil alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfau fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suiratil jibalu fakanat saroba inna jahannam kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha barda wala syaroba illa hamima wa gossako zaza'au lifaqo innahum kanu la yarzuna isaba wa sabu bi ayatina kizaba
wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa ahnaba wa qawaib atroba Shadaqallahul azim. Ya, silakan duduk lagi sayang. Wow, hebat ya Bunda, selain panjang menjaga loh itu kebersihan, hafalannya. mereka udah juga pintar menyanyi, pintar berpuisi, dan juga pintar mengaji dan menghafal. Semuanya Bunda. ada, lengkap ya. Komplit Bersih, deh. pintar nyanyi, pintar ngaji, semuanya ada. Seneng deh Jo kita Bunda. Betul sekali. Nah, sebelum Kamona pamit dan juga Bunda Sukma, Kamona mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik dari SDN 61 Kota Timur, Kota Gorontalo, juga bersama Bapak Ibu gurunya yang hadir menemani adik-adik ini di sini. Dan juga pada orang tua juga yang sudah mendampingi. Iya, benar sekali Bunda. Dan bagi adik-adikku yang ingin ikutan acara ini, gampang kok caranya sayang. Kalian tinggal daftar langsung aja ke TVRI di bagian program. Nah, sudah waktunya pisah nih Bunda. Pisah ya sekarang ya. Benar sekali. Atas nama seluruh kerabat kerja TVRI Gorontalo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi bersama Kamona, Kailen dan juga Bunda Sukma. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.